Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Coach. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal SEMSI selaku evaluator pada seminar pelaksanaan aktualisasi untuk kelompok 3 angkatan 20. Yang saya hormati Ibu Haja Mardewi Esos selaku mentor yang juga sudah bergabung melalui tautan Zoom meeting. Dan saya hormati Ibu Ratna Sriwina SEMSI selaku coach yang telah membimbing banyak mulai dari rancangan hingga seminar akhir ini. Tanpa memperpanjang pembukaan, saya langsung saja akan mempresentasikan hasil pelaksanaan seminar aktualisasi yang telah saya lakukan pada unit kerja instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun judul aktualisasi saya adalah optimalisasi pengelolaan arsip data peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan yang berbasis digital pada seksi produksi. Untuk latar belakang yang melatar belakangi saya untuk mengambil atau menginisiasi judul ini, yang pertama adalah proses pekerjaan yang ada di seksi produksi belum optimal, yang mana sebagian besar kegiatan itu berupa peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan. Belum optimalnya yaitu untuk file-file pekerjaan selama ini masih terpisah-pisah. Ada yang berada di komputer, ada juga yang masih berada di flash disk. Hal ini tentunya akan menjadi masalah apabila flash disk tertinggal, rusak atau bahkan hilang. Kemudian komputer rusak juga akan menjadi kendala bagi proses pekerjaan. Yang kedua adalah proses pengarsipan untuk lingkup seksi produksi masih konvensional, yaitu pada masing-masing lemari yang tersedia. Yang ketiga kaitannya kepada pengoptimalan penyuluh lapangan atau tenaga harian lepas penyuluh perkebunan dalam mengakses arsip. Selama ini apabila tim THL lapangan ingin mengakses arsip, itu perlu mendatangi kantor dengan jarak yang cukup jauh hingga puluhan bahkan ratusan kilo. Kita tahu sendiri Inhil merupakan wilayah dengan akses laut juga, sehingga ini akan menjadi kendala. Untuk core isunya yang saya angkat yaitu belum optimalnya pengarsipan data peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan secara digital pada seksi produksi Dinas Perkebunan. Selanjutnya saya melakukan analisis core isu dengan menggunakan USG. Di sini muncullah gagasan kreatif saya yaitu terkait dengan optimalisasi pengelolaan arsip khusus untuk data peremajaan dan perluasan berbasis digital. Adapun tahap kegiatan yang pertama adalah pada tanggal 22 sampai 26 Agustus yang lalu saya telah melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian saya menyiapkan data peremajaan dan perluasan dalam bentuk digital. Tahapan kegiatan ketiga, saya melakukan digitalisasi data peremajaan serta membuat manual book digital penggunaan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, saya melakukan sosialisasi dan publikasi data. Kemudian yang terakhir, saya melakukan evaluasi dan pelaporan dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, itu saya mempersiapkan bahan konsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan aktualisasi. Berikut merupakan output atau hasil dari tahapan kegiatan pertama. Yang tahapan kegiatan kedua yaitu saya melaksanakan konsultasi kepada mentor, yang di sini juga dibuktikan dengan adanya form arahan tertulis yang diberikan oleh mentor terkait pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah saya juga meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan kepada mentor dalam bentuk surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Adapun seluruh kegiatan tahapan pertama ini saya lakukan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian selanjutnya untuk tahapan kedua yaitu mengumpulkan bahan dokumen fisik pada arsip manual atau konvensional. Di sini saya mengeluarkan arsip atau dokumen dari lemari, kemudian diklasifikasikan. Kemudian tahapan yang kedua adalah saya menyiapkan peralatan dan aplikasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan laptop, kemudian alat scanner dan juga aplikasi Paint untuk cropping gambar dan juga aplikasi untuk convert ke PDF.
Selanjutnya saya melakukan pemindaian atau scanning pada dokumen fisik dengan alat scanner. Ini merupakan contoh hasil dokumen digital yang telah dilakukan scanning. Kemudian untuk tahapan berikutnya pada kegiatan 2 ini saya menyimpan data dokumennya ke dalam komputer. Kemudian yang terakhir adalah saya melakukan penyesuaian penomoran atau kode, karena kita tahu sendiri untuk arsip dokumen konvensional atau manual di lemari biasanya diberikan kode atau penomorannya, dan untuk arsip digitalnya kita sesuaikan atau kita samakan nama filenya dengan yang ada pada lemari. Kegiatan ketiga, saya membuat akun Gmail dan Google Drive. Di sini saya menggunakan Google Drive dengan alasan yang pertama, Google Drive merupakan aplikasi yang umum digunakan dan juga dalam pengoperasiannya sangat mudah. Di sini saya membuat akun khusus seksi produksi yang akan kedepannya juga akan digunakan untuk proses pekerjaan maupun pengarsipan. Langkah berikutnya saya mengunggah data digital yang telah di-scan tadi ke dalam Google Drive. Ini merupakan output hasil unggahannya yang tersedia pada akun Google Drive. Selanjutnya saya membuat short link untuk setiap folder. Short link ini merupakan tautan pendek dari data-data. Hal ini diperlukan karena arsip yang digunakan ini tidak hanya diakses bagi tim seksi produksi, tapi juga akan bermanfaat bagi tim THL di lapangan ataupun kelompok tani yang memerlukan arsip yang ingin mereka cari nantinya. Kemudian untuk tahapan ketiga, saya masih melakukan digitalisasi. Kemudian saya juga menggunakan QR Code. Ini juga sebagai salah satu bentuk inovasi, dikarenakan sebagian kita untuk mengakses suatu link itu kadang lebih memilih untuk melakukan scan daripada mengetik linknya secara manual dari handphone atau gadget. Karena dengan adanya QR Code kita cukup mengarahkan kamera kita kepada apa yang kita cari dan akan muncul link yang akan kita tuju. Kemudian kita menyimpan database-nya dalam bentuk desain publikasi. Di sini saya membuat poster dalam ukuran A4. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat manual book. Manual book ini saya gunakan sebagai panduan dasar bagi rekan-rekan ataupun tim lain nantinya di seksi produksi yang bertugas untuk melanjutkan proses pengarsipan secara digital ini. Karena kita tahu sendiri proses ini harapannya akan terus berlanjut walaupun tidak ada orangnya telah berganti, tapi dengan adanya manual book maka informasi akan tetap tersampaikan. Tahapan berikutnya yaitu kegiatan sosialisasi. Saya melakukan dua macam sosialisasi. Yang pertama melakukan sosialisasi secara langsung. Ini saya menyiapkan materi sosialisasinya. Adapun sosialisasi secara langsung dilakukan kepada Bapak Kepala Bidang dan juga Ibu mentor atau Ibu Kasih Produksi di lingkup seksi produksi serta staf dan rekan-rekan lainnya. Kemudian saya melakukan setting akses bagi Kepala Bidang dan subkoordinator. Tujuannya adalah untuk menjadikan akun Google Drive tadi sebagai akun sarana sharing pekerjaan, file pekerjaan yang telah dimasukkan ke dalam Google Drive. Sehingga orang-orang yang kita setting aksesnya yang hanya bisa membuka dan menjadi admin pada Google Drive. Sedangkan apabila tidak didaftarkan ke dalam Google Drive tersebut hanya bisa melihat saja. Untuk tahapan berikutnya yaitu saya mempublikasikan poster yang telah dibuat ini pada papan informasi seksi produksi. Ya, ini merupakan poster publikasi arsip digital yang saya buat. Di sini terdiri dari tulisan yaitu judul folder. Misalnya ada proposal kelompok tani tahun 2021, ada data CPCL, kemudian ada peta lahan. Di sini saya buat link dan juga QR code-nya. Ini adalah manual book yang bisa diunduh pada link yang telah disediakan. Saya buat dalam format PDF. Ini merupakan bukti sosialisasi kepada tim THL melalui grup WA yang saya buat dikarenakan tim THL ini bertugas di kecamatan. Ini merupakan undangan sosialisasi dan juga notulensi hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Untuk kegiatan terakhir, saya juga melakukan wawancara sebagai bentuk testimoni dari apa yang telah saya lakukan terhadap kegiatan aktualisasi yang dibuat. Saya juga membuat dan membagikan kuesioner digital kepada seluruh peserta sosialisasi termasuk THL, TBPP tentang respon mereka dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan.
Kemudian tahapan terakhir yaitu saya melakukan pelaporan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor. Di sini saya mengkonsultasikan masih dalam bentuk file atau soft file kepada mentor dan juga meminta berita persetujuan dari kegiatan hasil aktualisasi tersebut. Seluruh tahapan ini saya lakukan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Ini dokumentasi tambahannya. Adapun untuk hasil kuesioner di sini diketahui bahwa total yang setuju dari responder ini ada 18 orang, ada 88,2% itu setuju dan mendukung tentang proses pengarsipan yang telah saya lakukan berbasis digital. Untuk rekapitulasi nilai-nilai dasar berakhlak ini sesuai dengan apa yang direncanakan, di mana untuk kegiatan pertama ada 21, kegiatan kedua ada 35, kegiatan ketiga ada 42, kegiatan keempat ada 21, dan kegiatan kelima ada 21 juga. Adapun untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu yang pertama saya akan melanjutkan proses pengarsipan secara digital. Kemudian ini outputnya terlaksananya proses pengarsipan mulai dari Oktober sampai dengan Desember 2022. Adapun pihak yang terlibat adalah seluruh bidang perbedian produksi dan perlindungan, penyuluh perkebunan, dan THL di kecamatan. Kemudian yang kedua, dikarenakan Google Drive yang saya gunakan adalah yang masih free atau tidak berbayar, maka untuk kedepannya mengantisipasi penuhnya kapasitas tersebut dengan konsultasi kepada kepala bidang dan ibu mentor, akhirnya disepakati untuk tahun depan akan dilakukan penganggaran untuk Google Drive yang berlangganan, dikarenakan nantinya Google Drive ini juga akan digunakan secara terus-menerus. Untuk kesimpulan, setelah dilaksanakan kegiatan ini, maka tersedialah arsip digital yang untuk saat ini baru khusus pada tahun 2021 dan 2022 pada aplikasi Google Drive. Yang kedua, proses pekerjaan lebih menjadi terintegrasi dengan adanya aplikasi Google Drive. Dan yang terakhir, untuk publikasi arsip digital yang dibuat melalui poster mempermudah penyuluh ataupun tim THL di lapangan dalam mengakses arsip yang mereka perlukan. Adapun untuk rekomendasi, yang pertama adalah penulis mengharapkan agar LMS selaku sistem pembelajaran jarak jauh itu bisa diakses saat kegiatan e-learning dengan baik. Yang kedua adalah untuk instansi asal peserta agar berakhlak ini lebih intens diimplementasikan agar diketahui oleh seluruh pegawai yang ada. Kemudian yang kedua adalah terus mendukung kegiatan aktualisasi melalui nilai-nilai dasar PNS selama habituasi bagi peserta latsar di masa yang akan datang. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sekian terima kasih presentasi singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rian Diranata. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Hajah Mardewi Esos untuk menjelaskan Ibu kemanfaatan dari aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Pak Rian terkait arsip yang sudah didigitalkan di Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil. Jadi silakan Bu Hajah Mardewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Evaluator Bapak Muhammad Rizal, yang terhormat Ibu Ratna Selina, dan yang terhormat kepada ibu-ibu mentor yang saat ini juga hadir pada saat Zoom, dan para peserta latsar. Baiklah, saya akan kami dari Dinas Perkebunan sangat mendukung kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Saudara Rian Diranata, karena kami dari Dinas Perkebunan sangat merasakan manfaat dari optimalisasi arsip permajaan ini. Manfaat yang kami rasakan saat ini sangat besar, Bu. Yang selama ini kami pengarsipan kami secara konvensional ataupun masih konvensional, dan dengan adanya
inovasi dari saudara Rian Diranata ini, maka arsip kami dari bidang produksi sudah bisa diakses secara Google Drive. Jadi saat ini kami sangat-sangat mendukung Bu, dan bukti kami telah mendukung sepenuhnya kegiatan Rian Diranata ini telah kami anggarkan untuk tahun berikutnya dana untuk kegiatan ini Bu. Sangat-sangat saya merasakan sebagai kasih produksi, sangat merasakan sekali Bu manfaatnya. Selama ini jika arsip yang kami butuhkan itu Bu diperlukan kembali, maka kami harus membongkar ataupun menunggu tenaga administrasi ataupun tenaga arsip kami datang, baru kami bisa mendapatkan arsip tersebut. Dengan adanya digitalisasi ini Bu, maka kami hanya cukup dengan men-scan kode yang telah ada, maka kami akan dapat menemukan kembali apabila kami memerlukannya Bu, dalam saat itu juga gitu. Jadi kami hanya memerlukan paket data saja Bu. Jadi manfaatnya sangat-sangat besar sekali bagi kami di sistem produksi ini Bu. Kemudian manfaat bagi tenaga penyuluh kami di lapangan, kita ketahui bersama bahwa Infill ini Bu berada pada daerah pesisir. Jadi jarak antara dinas perkebunan dengan kecamatan itu sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan adanya data digital yang telah dibuat oleh saudari Rian Diranata ini Bu, maka petugas kami di lapangan hanya meminta kode QR kepada kami atau melihat buku petunjuk yang ada, maka mereka bisa mendapatkan kembali atau melihat data-data yang mereka perlukan. Mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa merubah angka-angka ataupun narasi yang ada pada arsip tersebut. Hanya pada orang-orang tertentu yang bisa merubah sesuai dengan setting akses tersebut. Jadi sekali lagi, kami dari Dinas Perkebunan sangat-sangat berterima kasih dengan adanya inovasi dari saudara Rian Diranata ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Kapus 3, Bapak Muhammad Rizal SMSI. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Ratna Sriwina yang berada di BPSDM Bukit Tinggi, serta yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Hajah Mardewi Esos, dan yang terhormat peserta Laksar CPNS di BPSDM Bukit Tinggi, yaitu Bapak Rian Diranata Eshud. Tadi Bapak telah mempresentasikan terkait dengan tulisan Bapak adalah optimalisasi pengelolaan arsip data peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan berbasis digital pada seksi produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, di mana Ibu Mentor tadi secara panjang lebar telah mendukung daripada rencana kegiatan optimalisasi pengelolaan arsip data yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi tulisan Bapak untuk akan mengimplementasikan kegiatan sangat didukung oleh Ibu Mentor, apalagi Ibu Mentor tadi telah menyampaikan akan mendukung untuk tahun depan dengan anggarannya. Tetapi saya tolong jelaskan terkait dengan yang Bapak angkat optimalisasi pengelolaan arsip data ini, di mana aktualitasnya apakah
kualitas hasil kegiatan yang Anda lakukan berkontribusi terhadap pencapaian visi misi daripada organisasi yang Bapak tempati di Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang kedua, Bapak tadi telah menyampaikan bahwa Pak mensosialisasikan melalui manual book digital dengan smartphone untuk seluruh pegawai di lingkup seksi produksi dan bidang pembenihan, produksi dan perlindungan. Apakah untuk keseluruhan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk semua untuk memakai manual book yang memakai smartphone? Saya persilakan Pak untuk Bapak Rian Direnata untuk memperjawab. Baik, terima kasih Bapak Evaluator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Mohon izin, yang pertama adalah terkait kontribusi kegiatan yang saya lakukan terhadap visi dan misi dari kabupaten maupun Dinas Perkebunan. Di sini yang pertama saya jelaskan adalah untuk Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan jumlah perkebunan kelapa terbesar se-Indonesia, Pak. Di mana untuk data terakhir yang saya pernah dapatkan yaitu perkebunan kelapa yang tercatat di BPS ada sekitar lebih dari 434.000 hektar untuk di Inhil yang menyumbang jadinya di Provinsi Riau menjadi yang terbesar. Nah, dari sini kelapa itu sendiri tentunya mempunyai batas pertumbuhan tanaman di mana setiap tahunnya harus ada dari jumlah tersebut yang diremajakan. Nah, untuk peremajaan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari seksi produksi di Dinas Perkebunan ini. Sehingga data peremajaan tersebut secara tidak langsung tentunya akan terkait kepada visi misi Inhil sebagai daerah dengan perkebunan kelapa terbesar. Nah, dengan adanya judul yang saya angkat terkait dengan optimalisasi pengelolaan arsip, selama ini arsip konvensional terbukti memiliki beberapa kekurangan, antara lain mudah rusak, kemudian susah untuk ditemukan, dan juga sulit diakses bagi tim yang ada di kecamatan ataupun kelompok tani apabila mereka tidak memegang kopian arsip tersebut. Sehingga dengan adanya arsip digital, kita cukup melakukan sharing melalui poster yang telah dibuat sehingga mereka bisa mengakses arsip yang mereka perlukan hanya dengan link dan QR code yang telah dibuat. Mungkin itu Pak untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait sosialisasi, di sini saya informasikan untuk kegiatan saya baru saya lakukan di seksi produksi saja Pak. Di mana untuk seksi produksi itu merupakan salah satu seksi dari bidang perbenihan, produksi dan perlindungan. Adapun untuk sosialisasi secara langsung itu kemarin saya lakukan dengan kepala bidang. Kemudian ada 2 orang staf dari seksi produksi. Kemudian ada Ibu Haja Mardewi selaku mentor dan juga Ibu subkoordinator seksi produksi, dan ada 3 orang dari rekan-rekan di bidang di seksi yang lain yaitu seksi perbenihan. Adapun untuk ke Dinas Perkebunan secara menyeluruh itu belum saya lakukan sosialisasi Pak. Dikarenakan yang pertama adalah kegiatan data peremajaan ini sebagai salah satu inovasi awal, apakah ini efektif terlebih dahulu diaplikasikan di seksi produksi, dan apabila ini nantinya membawa dampak yang positif untuk perkembangan arsip seksi produksi, maka kedepannya akan kita coba untuk lakukan pada bidang perbenihan secara umum dan juga pada Dinas Perkebunan. Baik Pak, mungkin itu jawaban dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Coach, Ibu Ratna Sriwina. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti dengan Google Drive yang berbayar ya Pak ya, dan bisa dilanjutkan kegiatan arsipnya atas dukungan Ibu Haja Mardewi juga nih Bu ke depannya.
Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Rian Diranata Eshud. Kita kasih aplaus untuk beliau. Bu Haja Mardewi, jika Ibu ada urusan boleh live duluan Ibu. Terima kasih sudah join bersama kami di seminar laporan aktualisasi ini. Ya Bu, saya mohon maaf dan saat ini mungkin saya undur diri karena tadi malam saya ada musibah paman saya, adik dari ibu saya meninggal dunia dan di pemakamannya. Dan saat ini saya mohon undur diri juga. Mohon Baik Ibu, maaf atas terima kasih. saya Baik, hanya Ibu. tidur 2 jam Bu. Jadi mohon maaf saya hanya tidur 2 jam jadi mungkin agak lelah saya. Mohon maaf Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.